Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para alim yang kami muliakan, ibu bapak hadirin jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Kita awali dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilah warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Mengawali di kesempatan yang mulia ini, waktu yang Allah hadirkan keberkahan, waktu Allah hadirkan suasana ketenangan, waktu yang menggambarkan posisi orang-orang yang beriman itu dalam kondisi siap siaga, waktu di mana ada dua malaikat yang dihadirkan oleh Allah untuk mendoakan kita, baik mendoakan kebaikan dari harta yang diinfakkan maupun mendoakan kebinasaan atau hancurnya karena harta yang dibahilkan. Mudah-mudahan suasana di pagi hari ini dan hari-hari yang kita jalani adalah hari di mana waktu yang ketika Allah hadirkan adalah suasana-suasana yang sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ini waktu yang semestinya dirasakan bagi orang-orang yang jiwanya sedang mengalami ketenangan. Salah satu di antara kalimatnya Allah sampaikan, ya ayyatuhan nafsul
mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mudah-mudahan aktivitas dan kesiapan kita untuk bangun di waktu pagi hari sebagai awal perjalanan hidup kita, bahkan setelah kematian lewat tidur, adalah waktu yang kemudian akan mengawali keberkahan perjalanan hidup kita di hari ini. Dan mudah-mudahan keberkahan itu juga Allah liputkan kepada keluarga kita, orang-orang yang beriman. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, pada tahap pembahasan tentang sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasul melakukan perjalanan dagang dari kafilah dagang Bunda Khadijah radhiyallahu anha, maka kemudian di antara subtema pembahasannya adalah tentang pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Tentu kita ketahui pada usia itu beliau belum menjadi utusan Allah, ya. Beliau masih menjadi manusia biasa. Hanya saja memang kehidupannya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjaga dari sesuatu apa-apa yang tidak layak bagi calon utusannya. Hadirin rahimakumullah, kalau kemudian kita ingin mencoba mengetahui tentang perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di setiap keadaannya itu memberikan satu pelajaran tersendiri, yang di sana banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, meskipun masih banyak yang belum saja saya dan kita semuanya ketahui. Hadirin, mencoba untuk memahami tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW, semua yang terkait dengan peristiwa apapun, baik sejak Rasulullah itu lahir, dengan segala peristiwa apapun yang terjadi, terutama ketika di fase Madaniyah saat Rasulullah ada di Madinah sampai dengan beliau wafat, semuanya tercatat dalam hitungan penanggalan bulan dan tahun Hijriah. Itu. Jadi yang dikenalkan kepada kita itu adalah penanggalan bulan dan tahun Hijriah. Kalau kemudian Rasulullah usia 63 tahun dalam hitungan Hijriah, itu kira-kira usia Masehinya berapa? Ya, anggar durung sarapan ya kangelan ngitung, Pak. Ya. 63 Hijriah. Di dalam Al-Quran Allah sampai memang menjelaskan, hadirin, tentang bilangan tahun Masehi dan bilangan tahun Hijriah. Misalnya ketika Allah dengan kuasanya menidurkan Ashabul Kahfi, ya, Allah kemudian membahasakannya selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Nanti barang-barang dibuka, Pak. Di dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan dengan kuasanya 7 pemuda, ya,
yang kemudian Allah tidurkan di dalamnya itu tidur selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Kalau bahasa kita kan buat kali ngomong gampang, misalnya kalau bahasa kita, kenapa tidak disebutkan dengan 309 tahun? Karena memang beda. Allah ingin mengajari kepada kita, Pak, bahwa 300 tahun, nanti panjenengan bisa menghitung lah, bahwa 300 tahun itu adalah hitungan Masehi. Dan 300 disambung 9 atau kemudian kita sebut dengan 309 itu adalah hitungan tahun Hijriyah. Jadi kalau panjenengan merasa lebih muda, berarti panjenengan memang menggunakan hitungannya Masehi. Tapi kalau sudah pengen jadi orang dewasa, gunakanlah penanggalan bulan tahun. Iya kan? Kan 1 tahunnya antara bilangan tahun Masehi dengan bilangan Hijriah itu selisihnya berapa? Kurang lebih kan 10 sampai 11 hari. Akumulasi selama 300 tahun, maka ketemunya 9 tahun. Sehingga usia panjenengan sekarang lebih tua dari hitungan Masehi kalau pengen belajar dari kehidupan Rasulullah. Usianya berapa Pak berarti? Kalau ada di antara panjenengan usianya katakanlah memasuki 51, yakinlah usianya sudah lebih dari 52. Nanti dihitung sendiri ya Pak, setelah sarapan nanti. Hadirin rahimakumullah. Sebelum nanti kita membahas tentang kehidupan Rasulullah, tentu bersama dengan Bunda Khadijah terlebih dahulu. Tapi namanya orang kenal itu kan biasanya kenal hal-hal yang lain ya Pak. Ya. Mau tanya saja, berapa nama yang Bapak Ibu kenali ya, atau ketahui dari nama istri-istri Rasulullah? Berapa Pak? Ada yang mengatakan 9, ada yang 11, 12. Ya. Semuanya insya Allah benar. Tapi pertanyaannya, sebutkan namanya Pak. Sebutkan namanya. Ya Khadijah. Karena gini, panjenengan pemain klub negara lain aja bisa apal gitu. Itu dengan posisi di mana dia dimainkan oleh timnya itu tahu ya Pak, mana yang bek kanan, bek kiri, bekel gitu misalnya, ada yang gelandangan gitu, tahu ya Pak ya, siapa kipernya, bahkan sampai wasitnya, tahu apa enggak? Tahu. Dia dibeli dengan harga berapa misalnya di kontrak, tahu apa enggak? Kenapa nama nama istri Rasulullah tidak dikenali? Siapa Pak pertama? Cobalah. Khadijah, Sauda. Ya, kita mencoba untuk mengurutkan lah. Aisyah. Ya ada. Siapa lagi? Jadi pertama, ini sambil ini aja ya. Khadijah, ya. Bunda Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, Bunda Khadijah pernah menikah 2 kali. Ya, pernah 2 kali. Pernah kita sampaikan. Jadi Bunda Khadijah kurang lebih selama 3 tahun ternyata menjanda. Ya, menjanda. Di antara alasannya pernah kita sampaikan bahwa saat Bunda Khadijah ya kemudian ditinggal mati oleh suami, ya, oleh suaminya, itu banyak laki-laki yang datang ingin melamar. Ya, di antaranya juga Abu Jahal. Tapi kenapa beliau tidak menerima? Yang datang itu saat itu tentu orang-orang mulia di zamannya, bangsawan lah, kaum elit, tidak diterima. Salah satunya di antara yang disampaikan oleh para sejarah, Bunda Khadijah itu sedang menunggu calon kenabian seseorang, cuma tidak diketahui itu siapa. Jadi punya keinginan untuk dinikahi oleh
calon nabi akhir zaman. Baik. Saudah ini juga awal sahabat Rasulullah, ya. Sahabat Rasulullah, suaminya juga ikut hijrah, namun kemudian meninggal, janda, ya. Saya nanti bicara umurnya. Ya. Memang diantara, disampaikan ibu-ibu, mohon maaf, diantara istri Rasulullah yang dinikahi, memang yang gadis itu hanya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yang gadis itu. Tetapi kalau bicara usia, ya, bicara usia istri Rasulullah, yang paling tua itu usianya hanya Bunda Saudah. Ada mengatakan sekitar 60 tahun. Yang lain itu ada yang masih 25, 30 itu. Ya. Baik. Saudah Aisyah binti Abu Bakar, ya, dinikahi oleh Rasulullah kurang lebih pada usia 7 tahun, baru hidup bersama usia 9 tahun, ya, dan punya kekuatan luar biasa. Jadi kalau Bunda Khadijah itu wanita mulia, at-thahirah, afifah at-thahirah, wanita suci lagi bisa menjaga diri. Coba. Itu istri Rasulullah, Pak. Jadi mohon maaf nih, semua istri Rasulullah itu terjaga kehormatannya. Wis gampangane waliyatubillah. Ya, waliyatubillah. Tentu semua orang punya sebab kesalahan dan mudah-mudahan ditobati itu. Tapi siapa yang menjamin bahwa ketika ada seorang istri hidup berumah tangga dengan laki-laki, bahwa dia tidak pernah pacaran? Siapa yang menjamin bahwa ketika seorang suami menikahi wanita, bahwa istrinya itu tidak pernah pacaran? Jauh, Pak. Ini sekali lagi, waliyatubillah, jauh dari kalimat itu. Semuanya terjaga kehormatannya, ya. Jadi Bunda Khadijah wanita terhormat, ya, suci, lagi menjaga diri. Saudah salah satu di antara kemudian yang disampaikan oleh sejarah adalah sosok sahabat yang sangat mudah merespon apapun perintah Allah, perintah Rasulnya, ya. Dan secara pribadi beliau itu orang yang suka bercanda, jadi gawe senang. Jadi Allah memang hadirkan Bunda Khadijah sesuai dengan keadaannya. Rasulullah kan dan pun sedih, ternyata mendapatkan istri, karena beliau juga punya anak, sehingga sudah tahu bagaimana kemudian mendidik dan mengasuh anak-anak Rasulullah, dan bisa membuat suasana menjadi Rasulullah terhibur. Kenapa? Karena Bunda Khadijah itu sosok wanita yang mudah menciptakan suasana menyenangkan, ya. Nanti dipetani kira-kira istri panjenengan posisinya di mana gitu. Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar. Ini seorang wanita yang sangat cerdas, bahkan menuruni kemampuan bapaknya, yaitu ahli nasab. Pak. Kalau cuman orang segini, Pak, itu kecil. Jadi misalnya Pak Abu Basyari, misalnya Pak Basyari, itu ngerti bapaknya siapa, mbahnya siapa, kakek buyutnya siapa, terus itu ngerti, Pak. Panjenengan ngerti napa mboten? Loh, apa maning wong liya, Mas? Nyong dhewe ora paham, mbah buyute nyong sapa. Itu ahli nasab, Pak. Ya. Kemudian yang keempat, Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya. Binti Umar bin Khattab. Dan beliau juga posisinya janda, ya. Zainab binti Khuzaimah, binti yang disebut dengan Ummul Masakin. Jadi beliau punya usaha yang hartanya itu senantiasa dibagikan kepada orang-orang miskin. Kalau Hafsah itu salah satu di antara kemudian kekuatan pada dirinya adalah beliau rajin sholat malam. Nah, gitu. Ummu Salamah,
atau Hindun binti Abu Umayyah. Ya. Kemudian Zainab binti Jahsh. Nah, Zainab binti Jahsh ini kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya. Kalau nggak salah di dalam surat An-Nur. Ya, yang terkait bukan surat An-Nur. Saya lupa itu. Jadi Zainab binti Jahsh awalnya adalah istri dari anak angkat Rasulullah SAW, Zaid bin Harisah. Jadi Rasul punya anak angkat, kemudian memang dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zainab binti Jahsh. Tidak lama kemudian kehidupan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan. Pada akhirnya kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Juwairiyah binti Al-Haris, ya, ini seorang pemimpin Yahudi Bani Mustalik. Jadi mertuanya ternyata orang Yahudi, ya, atau bisa katakan musuh. Kemudian Sofia binti Huyai, ya, Yahudi juga. Huyai itu bin Akhtab dari Bani Nadir, Yahudi pula. Ummu Habibah yang dikenal nama aslinya Romlah binti Abu Sofyan. Ya. Jadi ketika Rasulullah menikah dengan Ummu Habibah atau Romlah binti Abu Sofyan saat itu posisinya masih menjadi musuh Rasulullah. Bisa ora Pak kira-kira? Panjenengan ngemet calon bojo dari mertua yang musuhnya panjenengan, gue bisa apa ora kayak gitu? Agar nanti kita tahu Pak Peta. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya punya mertua yang galak, Rasul bukan hanya galak, musuh. Kemudian Rasulullah juga meskipun ada perbedaan pendapat itu, ya, namanya Maria binti Sab'un atau Maria Kiptiyah, ini dari Mesir. Ya, ada yang mengatakan bahwa beliau posisinya bukan sebagai seorang istri karena awalnya adalah hadiah dari Raja Mesir yaitu Al-Muqawqis. Kemudian Maimunah binti Al-Haris, dan inilah kemudian yang terakhir kali dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, saat Rasulullah meninggal dunia, katakanlah ada mengatakan 11, 12, 13 gitu. Yang terjadi perbedaan, ada mengatakan ini bukan istri tapi hanya umul walad gitu. Jadi budak yang kemudian menghadirkan anak dan saat itu halal hukumnya. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat, maka istri yang masih hidup itu 9 orang. Jadi ketika Rasulullah wafat itu beliau meninggalkan 9 istri, ya. Nggak usah mikir Bu, pati-pati mau jengkel, salam iki ya. Ya udah, ya berarti bener kan. Hadirin rahimakumullah itu. Nah, dari pernikahan Rasulullah itu yang memberikan keturunan itu hanya 2. Pertama dari istri beliau yang pertama Bunda Khadijah radhiyallahu anha, 6 anak. Yang satu adalah dari Maria Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim. Hanya saja Ibrahim meninggal dunia itu nanti Pak, pada akhir perjalanan kehidupan Rasulullah, usianya sudah 60 tahun lah. Itu kalau nggak salah meninggal pada usia kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan lah, ya. Itu meninggal dunia dan itu menyisakan kesedihan Rasulullah karena harapannya beliau masih punya anak laki-laki kan Pak, gitu ya. Dan itu salah satu rahasia kenapa semua anak laki Rasulullah itu justru wafat. Berbeda dengan Bapak Anbiya, Nabi Ibrahim tidak punya anak perempuan, tapi anaknya laki-laki semua. Oleh para sejarah dipotret gitu.
ada pelajarannya. Hadirin rahimakumullah. Sementara dari Bunda Khadijah anaknya 6. Sekarang kita kenalan, Pak. Sebutkan anaknya siapa saja. Siapa? Qasim, Fatimah, ya dah. Ruqayyah, Ummu Kulsum, ini Zainab. Ya, satunya lagi baru 5, Pak. Kelalen sih ya. Gurune wis mati. Gurune wis mati. Itu saya mengatakan, lah panjenengan sebuah klub bola itu bisa ngerti, Pak, alur perjalanan jenjang karirnya seseorang bisa ngerti. Lah sekedar kenal saja, tidak usah kenal, Pak, tahu saja. Kenal tak mungkin terlalu berlebihan ya, apalagi mengenali. Sekedar tahu anaknya Rasulullah itu siapa saja dari Bunda Khadijah. Kalau boleh diurutkan, Pak, ya, Qasim itu memang meninggal dunia, ya, meninggal dunia di usia dan sebelum Rasulullah memang diangkat. Kemudian Zainab, ya, Zainab, Ruqayyah, kemudian Ummi Kulsum, Fatimah, Abdullah. Jadi laki-lakinya 2, perempuannya 4, plus 1 Ibrahim, anak dari Maria Kiptiah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kemudian kita memetakan tentang kehidupan Rasulullah, sederhana hadirin. Ini peta rumah tangga. Kalau tadi peta usia ya, Pak. Tadi peta usia. Jadi peta usia Rasulullah 0 sampai 25 tahun terjaga kehormatannya. Ya, temanya itu. Usia 25 tahun sampai dengan 50 tahun Rasulullah menikah dengan 1 istri. 50 sampai 52 tahun atau 2 tahun berikutnya Rasulullah menjada. 52 tahun sampai 60 usia beliau menikah dengan banyak istri, dan 63 tahun sampai akhir hidupannya beliau tidak lagi menikah. Sekarang peta kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Tadi sudah bahwa di usia Rasulullah menikah, ini yang berbeda hanya di awal. Ketika Rasulullah menikah pada usia 25 tahun sampai 50 tahun itu tergambar petanya gini. Usia pernikahan Rasulullah saat Rasulullah usianya 25 tahun sampai 40 tahun, Rasul saat itu belum jadi nabi, ya, belum jadi nabi, ya, karena ada mengatakan Rasulullah usianya lebih dari 40 tahun, ya. Jadi dan saat itu beliau menikah dengan 1 wanita. Ini untuk nanti kita, Pak, ya, usia 25 tahun sampai dengan usia saat Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, beliau hanya menikah dengan 1 wanita. Pada usia 40 tahun sampai usia 50 tahun, ya, tadi sampaikan, itu tetap beliau menikah dengan 1 wanita. Usia 52 tahun sampai 60 tahun Rasulullah memiliki banyak mertua. Hadirin, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai awal untuk mengenali tentang perjalanan kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Kebenaran mutlak dari Allah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.